bagi terdakwa dalam rangka mewujudkan keadilan yang proporsional. Maka berdasarkan teori pemidanaan modern, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara retributive justice atau keadilan pembalasan, memberikan sanksi setimpal dengan kejahatan. 2. Deterrent effect atau efek pencegahan, mencegah pelaku dan orang lain melakukan kejahatan serupa. 3. Restorative justice atau keadilan restoratif, memulihkan kerugian dan hubungan sosial. 4. Rehabilitative purpose, tujuan rehabilitasi, memperbaiki karakter pelaku. Menimbang bahwa terdakwa pada saat persidangan telah berusia 63 tahun, di mana jika dijatuhi pidana 20 tahun akan menjalani hukuman hingga usia 83 tahun, yang secara humanitarian perlu dipertimbangkan, mengingat harapan rata-rata di Indonesia, harapan hidup rata-rata di Indonesia sekitar 72 tahun, sehingga pidana 20 tahun berpotensi menjadi pidana seumur hidup secara de facto. Kondisi kesehatan di usia lanjut yang cenderung menurun dan memerlukan perawatan khusus, aspek kemanusiaan dalam sistem pemidanaan yang tidak boleh diabaikan meskipun kejahatan yang dilakukan sangat serius. Menimbang bahwa berdasarkan prinsip ultima ratio, pidana maksimal seharusnya dijatuhkan hanya dalam keadaan benar-benar luar biasa, di mana dalam kasus ini perlu dipertimbangkan tidak ada korban jiwa atau kerugian fisik langsung terhadap orang lain, tidak ada kekerasan dalam pelaksanaan kejahatan, potensi pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset yang nilainya jauh melebihi kerugian. Menimbang bahwa bersikap kooperatif selama persidangan dapat menjadi pertimbangan, yaitu hadir dalam setiap persidangan tanpa upaya menghindar, memberikan keterangan meskipun tidak sepenuhnya mengakui kesalahan, tidak melakukan tindakan yang menghambat proses peradilan. Menimbang bahwa terdakwa juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara TPPU yang saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung, sehingga sangat mungkin terdakwa diajukan lagi dalam perkara baru karena tidak dikumulasi dengan perkara ini. Maka sesuai pasal 65, pasal 66 dan pasal 71 KUH pidana harus menjadi pertimbangan pula dalam penjatuhan pidana dalam perkara aku. Menimbang bahwa berdasarkan studi komparatif terhadap putusan-putusan serupa. 1. Putusan Mahkamah Agung nomor 1650K/Pitsus 2016, pejabat tinggi dengan gratifikasi besar dijatuhi 15 tahun. 2. Putusan Mahkamah Agung nomor 2239K/Pitsus 2017, kasus gratifikasi sistematis dijatuhi 12 sampai 16 tahun. 3. Konsistensi jurisprudensi ini menunjukkan rentang 12 sampai dengan 18 tahun untuk kasus gratifikasi masif. Mengingat dan memperhatikan pasal 6 ayat 1 huruf A, jungto pasal 15, jungto pasal 18, jungto pasal 12B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Dr. Zarov Dikat SH SOS MHum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana dalam dakwaan pertama ke 1 penuntut umum. Dan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dan denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa
Barang bukti uang nomor urut 12 yang disita dari Dian Agustian yaitu uang pecahan. Ini kami tidak bacakan satu persatu. 1, 2, 3, 31, 32, 33, 34, poin 4, poin 5, 51 sampai dengan 528. Barang bukti uang nomor urut 13 yang disita dari Dian Agustian yaitu 1 dan 2. Barang bukti nomor urut 14 yang disita dari Zarof Rikard 1, 2, 3, 4, 5, 6 dirampas untuk negara. Barang bukti berupa barang bukti dokumen nomor 11 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Meriska Wijaya. Barang bukti uang nomor urut 11 berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan 1A dan B sampai dengan barang bukti nomor urut 11 huruf K berupa 1 buah dompet kecil berwarna dasar ungu bertuliskan tuk emas alni yang di dalamnya terdapat 1 buah cincin, 1 buah cincin yang dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Meriska Wijaya. Barang bukti uang nomor urut 12 yang disita dari Dian Agustian yaitu 1, 2, 3, 31, 32, 33, 34, 4 logam mulia, 5 beberapa dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pidana tambahan perampasan atas barang yang dipergunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Barang bukti uang nomor urut 13 yang disita dari Dian Agustian yaitu 1 dan 2 dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pidana tambahan perampasan untuk barang yang dipergunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Barang bukti nomor urut 14 yang disita dari Zarof Rikard yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pidana tambahan perampasan atas barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Barang bukti nomor urut 14.7 berupa 1 lembar kertas dari dalam tas milik saudara terdakwa Zarof Rikard, hasil print out dan seterusnya 1 dan 2 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Meriska Wijaya. Barang bukti 2 berupa dokumen nomor urut 11 dikembalikan kepada Dr. Zarof Rikard SOS MHum. Pemblokiran atas rekening yaitu 1 dan 2 dikembalikan kepada penuntut umum dipergunakan untuk keperluan pembuktian lain. Menetapkan perampasan uang haruslah dikurangkan dari uang yang diperoleh terdakwa dari penghasilan yang sah, yakni sebesar 8.819.909.790 rupiah untuk dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 7.500 rupiah. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan hakim Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Majelis Hakim dibantu oleh Dani Kartika SMH Panitra Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Arif Darman Wiratama SH Penuntut Umum dan kawan-kawan dan terdakwa didampingi oleh para penasihat hukumnya. Baik, pada terdakwa kami sudah membacakan putusan terhadap saudara. Terhadap putusan ini saudara diberikan hak oleh undang-undang untuk menyatakan menerima terhadap putusan ini atau menolak putusan ini pada saat ini juga dengan mengajukan banding atau menggunakan masa pikir-pikir sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Pikir-pikir. Baik, untuk terdakwa Zarof dinyatakan selesai dan ditutup persidangan ini. Kami akan lanjutkan untuk terdakwa Meriska. Seperti yang kami sampaikan tadi, langsung kepada pertimbangan terhadap pledoi. Dilanjutkan untuk terdakwa Meriska Wijaya.
Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif pertama, maka pembelaan dari penasihat hukum terdakwa dianggap telah turut tercakup di pertimbangan di dalamnya. Namun majelis hakim masih perlu mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum terdakwa selebihnya sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa membayar uang sejumlah Rp1.500.000 kepada Lisa Rahmat untuk mendampingi anak terdakwa yang Rizurus Ronald Tandul adalah lawyer fee. Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Lisa Rahmat membayar dana talangan untuk menyuap hakim yang memeriksa dan memutus perkara Rizurus Ronald Tandul. Terdakwa tidak mengetahui bahkan memerintahkan Lisa Rahmat untuk menyuap hakim. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum keterangan Lisa Rahmat dihubungkan dengan komunikasi Lisa Rahmat dengan terdakwa melalui aplikasi WhatsApp. Lisa Rahmat melaporkan progres penanganan perkara pidana atas nama Gregorius Ronald Tanur kepada terdakwa dan upaya mendapatkan putusan bebas. Lisa Rahmat menemui hakim memeriksa perkara sekaligus menyerahkan sejumlah uang baik sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya maupun setelah perkara disidangkan. Terdakwa juga sudah mengetahui sebelum perkara diputus perkara Ronald Tanur akan bebas dengan menyiapkan pakaian ganti dan penginapan hotel setelah putusan bebas diucapkan. Menimbang berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa mengetahui dan menghendaki bersama-sama Lisa Rahmat memberi suap pada hakim sebagai imbalan memutus perkara bebas perkara atas nama Ronald Tanur. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pembelaan terdakwa dan penasihat hukum yang patut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pengamatan majelis, baik terdapat perbuatan diri terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan menghapus pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sebagai pembinaan. Menimbang oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang terhadap barang bukti yang dijual di persidangan, majelis akan menentukan statusnya di dalam amar putusan. Menimbang untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dibentangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan korupsi, perbuatan terdakwa mencerang nama baik lembaga peradilan. Keadaan meringankan, terdakwa adalah korban praktek buruk advokat yang memberikan nasihat yang melanggar hukum kepada kliennya yang awam hukum. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang masih mempunyai tanggungan keluarga. Mengingat pasal 6 ayat 1 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, sebagai telah diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perbuatan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Meriska Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa 1. Barang bukti dokumen dengan nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 24 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat. 2. Barang bukti uang dengan nomor urut 11 berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan A dan B sampai dengan nomor urut 1411 berupa 1 keping kartu akses kunci apartemen Tamrin Residence warna hijau dan biru dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat.
3. Barang bukti elektronik dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 25 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa Rahmat, membebankan kepada terdakwa membayar perkara sejumlah Rp7.500. Baik, kepada terdakwa Meriska Wijaya, ya, kami telah membacakan putusan terhadap saudara. Terhadap putusan yang telah dibacakan ini, saudara diberikan hak oleh undang-undang untuk menyatakan menerima jika telah setuju dengan putusan ini, atau menyatakan banding jika saat ini saudara menolak putusan ini, atau menggunakan masa pikir selama yang ditentukan oleh undang-undang. Yang mulia, saya menerima. Kurang jelas, apa? Saya menerima. Menerima putusan pada saat ini juga, ya? Iya. Baik. Untuk terdakwa Meriska, untuk terdakwa dan penuntut umum yang sama, ya. Penuntut umum seperti apa sikapnya? Atas putusan majelis hakim kami nyatakan pikir-pikir, ya. Baik. Untuk penuntut umum masih pikir-pikir, ya. Untuk terdakwa Meriska nyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya untuk terdakwa Lisa Rahmat, kami hanya membacakan pertimbangan pembelaan penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya dakwaan sebagaimana diuraikan di atas, maka pembelaan dari penasihat hukum terdakwa dianggap telah turut tercakup di pertimbangan di dalamnya. Namun majelis hakim masih perlu mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum terdakwa selebihnya sebagaimana tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya membantah menyuap Majelis Hakim Pengadilan Surabaya yang memutus bebas Gregorius Ronald Tanur, Majelis Hakim mempertimbangkan telah diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan Hakim Erintu Adamanik dihubungkan dengan keterangan Hakim Mangapul yang bersangkutan mengaku menerima uang dari terdakwa Lisa Rahmat sebelum perkara disidangkan, dan pada saat proses persidangan berlangsung bertempat di apartemen dan gerai dan Donat Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, di mana uang tersebut bersumber dari Meriska Wijaya. Kemudian setelah menerima uang dari terdakwa selaku penasihat hukum Gregorius Ronald Tanur, selanjutnya Erintu Adamanik membagikan kepada hakim anggota, Hakim Mangapul dan Hakim Heru Hanindio. Kemudian dialokasikan juga untuk panitera pengganti dan ketua pengadilan negeri Surabaya pada saat itu, namun belum sempat diserahkan. Fakta hukum tersebut juga telah tercantum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 105 atas nama Erintu Adamanik, nomor 106 atas nama Heru Hanindio, dan putusan nomor 107 atas nama Mangapul dalam perkara terpisah atau subelitan yang ditarik oleh majelis hakim dalam perkara ini sebagai fakta notoir yang digunakan dalam perkara ini. Begitu juga di tingkat kasasi, terdakwa meminta bantuan Jarod Rikar agar Hakim Kasasi dengan Ketua Majelis Hakim Agung Susilo menguatkan putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya dengan imbalan 5 miliar rupiah. Namun Jarod Rikar belum menyerahkannya. Namun oleh karena sudah ada permufakatan atau kehendak yang sama antara terdakwa dengan Jarod Rikar untuk menyuap hakim, maka perbuatan memberi suap telah sempurna atau voltoid. Karena suap termasuk delik formil, perbuatannya yang dilarang meskipun belum menimbulkan akibat, delik suap sudah sempurna ketika telah terjadi permufakatan dan unsurnya telah terpenuhi meskipun uang suap belum disampaikan, sebagaimana keterangan ahli Profesor Dr. Hibnu Nugroho SHMH dan keterangan ahli Profesor Dr. Agus Surono SHM, ahli hukum pidana. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa menemui hakim tanpa bersama-sama atas pengetahuan penuntut umum tidak dibenarkan atau dilarang sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selain daripada itu, advokat dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan agar memenangkan atau menguntungkan baik klien yang sedang atau akan ditanaminya sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Namun demikian terhadap tuntutan pencabutan izin profesi sebagai advokat, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum poin 5 karena bukan merupakan kewenangan majelis hakim namun kewenangan organisasi advokat sebagaimana dimaksud pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang berbunyi advokat dapat berhenti atau diberhentikan oleh profesinya oleh organisasi advokat.
Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang meminta barang bukti berupa uang rupiah dan uang dalam bentuk mata uang asing dan dokumen yang disita dari David Rahmat dan yang disita dari Linggo Hadi Praitno agar dikembalikan karena tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa majelis hakim sependapat dengan penasihat hukum terdakwa bahwa terhadap uang-uang dan dokumen yang disita dari David Rahmat dan yang disita dari Linggo Hadi Praitno tersebut haruslah dikembalikan kepada mana orang uang dan dokumen tersebut disita karena tidak ada hubungannya dengan pokok perkara akuo sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1 huruf A, B, C, dan E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menimbang bahwa selain itu uang-uang yang disita dari terdakwa Lisa Rahmat juga harus dikembalikan kepada terdakwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah pemberi suap, bukan sebagai penerima suap. Oleh karena uang suap telah diberikan kepada hakim dalam perkara Gregorius Ronald Tanur dan Zaro Prikar, maka uang yang disita dari terdakwa menurut pendapat majelis hakim tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Menimbang bahwa terhadap dalil pledoi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum harus ditolak oleh karena ada kesalahan penulisan kualifikasi dalam amar tuntutan penuntut umum, maka majelis hakim tidak sependapat. Oleh karena pada prinsipnya hakim hanya terikat kepada dakwaan bukan kepada tuntutan. Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa selain dan selebihnya, maka majelis hakim tidak dipertimbangkan karena telah turut dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur yang telah dapat dibuktikan. Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim baik terhadap perbuatan maupun diri terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sebagai pembinaan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan dan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis akan menentukan statusnya dalam amar putusan. Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan izin profesi advokat, majelis hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana uraian di atas bahwa berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat diangkat oleh organisasi advokat sehingga yang berwenang mencabut profesi advokat adalah organisasi advokat. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah mencederai kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap institusi lembaga peradilan atau judikatif dan profesi advokat. Terdakwa telah menyalahgunakan profesinya sebagai advokat yang seharusnya menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan keadilan. Perbuatan terdakwa menjadi contoh praktek buruk bagi advokat dalam memberikan pembelaan terhadap kliennya dengan cara-cara yang melanggar hukum. Perbuatan terdakwa telah merusak mental aparatur Pengadilan Negeri Surabaya, mulai dari security, staf pendaftaran perkara, panitera muda pidana, hakim pada saat penanganan perkara Ronald Tanur dengan cara membagi-bagikan uang agar memuluskan segala kepentingannya. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di lembaga yudikatif. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa seorang ibu yang masih mempunyai tanggungan keluarga dan berusia lanjut. Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas adalah karena kekhawatiran dari terdakwa tidak ditegakkannya keadilan oleh hakim yang memeriksa perkara klien terdakwa akibat buruknya praktek penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara itu. Mengingat pasal 6 ayat 1 huruf A jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 6 ayat 1 huruf A jungto pasal 15 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 35 ayat 1 angka 3 jungto pasal 38 KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 39 KUHP, pasal 46 jungto pasal 194 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang
hukum acara pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Lisa Rahmat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1, dan melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif 1. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menetapkan masa selama terdakwa dan tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen nomor urut 1.1 berupa sampai dengan nomor urut 24 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rudi Suparmono. Barang bukti berupa uang dan dokumen disita dari David Rahmat berupa 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan 200 lembar uang kertas pecahan $100 Singapura dan 890 lembar uang kertas pecahan $100 USA dikembalikan kepada David Rahmat. 1 buah dompet tangan berwarna hijau yang berisikan 1 lembar nota penjualan dan seterusnya sampai huruf F digunakan dalam perkara lain atas nama Rudi Suparmono. 103 lembar uang kertas pecahan $100 Singapura, 1 lembar uang kertas pecahan $50 Singapura, 1 lembar uang kertas pecahan $10 Singapura, 13 lembar uang kertas pecahan $2 Singapura, 4 keping uang logam pecahan 50 sen dolar Singapura, 2 keping uang logam pecahan 20 sen dolar Singapura, 2 keping uang logam pecahan 10 sen dolar Singapura, 1 keping uang logam pecahan 5 sen dolar Singapura, 2 keping uang logam pecahan 1 sen dolar Singapura dikembalikan kepada terdakwa. 3. 1 buah dompet tangan berwarna biru yang berisikan A, B, dan C dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rudi Suparmono. 200 lembar uang kertas pecahan Rp50.000, 1 keping uang logam pecahan Rp1.000, 1 buah tas kecil berwarna hitam yang berisikan 700 lembar uang kertas pecahan Rp100.000, 1 buah amplop besar berwarna coklat yang berisikan 100 lembar uang kertas pecahan Rp100.000, 1 buah amplop besar berwarna coklat yang berisikan 2.000 lembar uang kertas pecahan Rp100.000 dikembalikan kepada terdakwa. 2. Disita dari Linggo Hadi Praitni berupa mata uang rupiah pecahan 100.000 dengan jumlah sebanyak 11.900 1, 2, sampai 7 yang disita dari Linggo Hadi Praitni dikembalikan kepada Linggo Hadi Praitni. 3. Barang bukti elektronik nomor urut 1A.1 sampai dengan nomor urut 20 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rudi Suparmono, membebankan kepada terdakwa oleh karena itu membayar perkara sejumlah Rp7.500. Baik ya, setelah kami bacakan putusan kepada saudara terdakwa Lisa Rahmat diberikan hak yang sama dengan penuntut umum untuk menyatakan menerima putusan ini jika telah menyetujui putusan ini atau menyatakan banding pada saat ini juga jika menolak putusan ini atau menggunakan masa pikir-pikir sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pikir-pikir yang mulia. Baik, penuntut umum. Terima kasih yang mulia atas putusan tersebut. Kami juga pikir-pikir yang mulia. Oleh karena pembacaan putusan telah selesai, maka kami nyatakan persidangan dalam perkara ketiga terdakwa
Rofrika, Meriska, dan Lisa Rahmat dinyatakan selesai. Selama persidangan ini, Majelis Hakim memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan baik kepada penuntut umum, kepada penasihat hukum, maupun kepada para terdakwa dan para pengunjung dan media. Ya, dengan demikian berakhir sidang hari ini. Kami ucapkan selamat sore. Sidang ditutup. Izin profesi itu beda. Diam. Pangkul. Oke, kenapa bisa? Yang lain. Nangis pas bacain pertimbangan memberatkan kan? Iya. Yang MA. Makanya Bang Rian jangan tidur.
Sama nih Fadil juga tadi. Tapi gue tahu dia nangis bang, gue videoin. Ya, lagi ngetik bentar ya. Ya, yang pas nama baik Emma. Pas soal memberatkan nama baik Emma itu. Itu enggak bikin nangis di sini mau saya memberatkan. Iya. Iya. Ya pemirsa, Anda menyaksikan breaking news dan kita bisa saksikan Lisa Rahmat divonis 11 tahun penjara, sementara Ibu Meriska divonis 3 tahun penjara dalam sidang vonis kasus suap bebas Ronald Tanur. Sementara itu untuk Zarof Rikar, mantan pejabat Mahkamah Agung, dinyatakan bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara. Divonis 16 tahun penjara oleh Ketua Majelis di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Hakim juga memberikan vonis denda 1 miliar rupiah kepada Zarof dan uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap. Dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dan perlu kita ketahui juga bahwa hukuman ini lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, yakni 20 tahun penjara. Hitungan kurungan Zarof dimulai dari tahap penahanan pada masa penyidikan. Zarof Rikar didakwa menerima gratifikasi berupa uang dan penerimaan dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun, yakni dari tahun 2012 sampai 2022. Saat itu Zarof Rikar selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi, menerima uang tunai dalam bentuk uang rupiah dan juga mata uang asing. Zarof mengumpulkan gratifikasi dari mulai menjabat sebagai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Ditjen Badilum MA sampai Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Ditjen Badilum MA. Total uang yang dikumpulkan menyentuh ratusan miliar rupiah dan puluhan kilogram emas dengan nilai total keseluruhan kurang lebih sebesar 915 miliar dan emas logam mulia sebanyak kurang lebih 51 kilogram dari para pihak yang memiliki perkara di lingkungan pengadilan baik di tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.